Assalamualaikum guys. Jadi aku tuh sekarang nggak bisa fokus bikin video makan-makan. Soalnya seperti yang kalian tahu dari judul video ini, aku tuh sekarang lagi hamil anak pertama setelah 5 tahun pernikahan aku. Jadi maksud video ini aku tuh mau cerita-cerita ya guys, mau bagi kenangan atau memori tentang kehamilan aku ini, karena ini tidak akan terlupakan. Sekalian bagi cerita-cerita juga ke teman-teman seperjuangan, pejuang garis 2 tentunya. Aku cerita dari awal ya, aku menikah sejak 2017 guys, dan sejak saat itu aku tidak pernah menggunakan kontrasepsi sama sekali, karena memang dari awal kita itu udah ingin banget punya momongan. Jadi seiring berjalannya waktu, aku tuh gak hamil-hamil, apalagi di tahun-tahun pertama pernikahan. Di situ masih dibumbui drama kayak nangis-nangis dan segala macem lah. Makin kesini tuh makin pasrah, kayak kalau ada orang nanya-nanya jadi merasa biasa aja, jadi lebih positif. Meskipun tidak setiap saat bisa menerima ya, ada saat kita tetap merasa kesal atau marah saat ditanyain seperti itu. Seiring waktu ya masih ada drama-drama juga guys, saat teman kita yang juga sama-sama lama hamil, tiba-tiba mereka hamil, kita merasa seneng dengarnya, tapi di sisi lain kita merasa sedih banget dan kadang masih nangis-nangis juga. Mana ya, perasaan itu datang secara tiba-tiba guys, dengan sendirinya, kayak merasa diri kita tuh gak berguna loh dengar-dengar kabar yang seperti itu, tapi kita senang. Jadi aku bulan puasa kemarin, bulan puasa itu kan tanggal 3 April ya guys, sedangkan jadwal haidku itu biasanya tanggal 11, jadi 11 Maret aku terakhir haid. Nah, selama bulan puasa itu aku gak punya hutang sama sekali. Biasanya kan aku selalu ngeflag, jadi aku tiap hari itu hampir setiap hari itu aku ngeflag selama 2 tahun ini. Ceritanya 2 tahun yang lalu aku sama dokter didiagnosa adenomyosis. Sejak saat itu selama 2 tahun ini gak berhenti haid, ngeflag istilahnya ya. Tapi aku bisa bedain di mana itu darah haid, di mana itu darah flek, aku bisa bedain. Nah, pas bulan puasa kemarin itu aku gak haid sama sekali. Aku sih biasa aja ya guys, telat haid bagi aku tuh biasa aja, seminggu, telat 2 minggu, bahkan pernah telat 3 minggu. Tapi pas di tes pack itu negatif, dan habisnya pasti aku haid. Jadi setiap telat, misalnya aku telat 2 minggu, nah di situ pas aku tes pack, biasanya habis tes pack itu aku haid. Ini aku merasa oh ini kayak dipengaruhi pikiran gitu ya, pas udah tes pack hasilnya negatif, pikiran jadi clear lagi. Jadi setiap aku telat datang bulan, aku mesti berpikir, oh ini nih telat biasa, nanti habis tes pack aku pasti haid. Hal itu akhirnya bikin aku trauma sama tes pack guys, dan selalu meyakinkan diri aku sendiri kalau itu tuh cuma psikis aku doang. Kalau ada tanda-tanda kayak payudara sakit, mual dan lain-lain, aku mesti nggak ambil pusing. Dan lagian ya, kalau aku mau haid ya memang kayak gitu tanda-tandanya ya. Jadi pas bulan puasa kemarin aku telat haid, aku tuh mikirnya ya udah biasa aja. Tapi di situ aku merasa dari tanggal 11 ya, bulan puasa itu aku merasa payudaraku mulai sakit. Nah, aku berpikir oh ini mungkin mau haid ya. Terus perut aku kram. Biasanya aku kram perut itu pas hari pertama haid sampai hari kedua haid guys. Aku selalu disminor biasanya. Nah, tapi kali ini dari tanggal 11 itu aku udah kram perut duluan. Tiap malam kadang sampai kebangun guys, saking kramnya. Itu kramnya banget lah, kayak disminor pas aku lagi haid hari pertama itu sama banget sampai 11, 12 dan seterusnya sampai puasa hampir berakhir. Dan gejalanya ya seperti itu, kayak payudara tetap sakit, merasa kayak kenceng kayak gitu. Terus perut aku kram banget, tetap kayak gitu gejalanya tetap. Tapi aku tidak haid. Tambah lagi pas hampir akhir-akhir puasa, aku tuh mulai ada tanda-tanda mual. Anehnya ya guys, aku mualnya tuh pas denger bau aja, wangian kayak gitu, aku mualnya di situ. Tapi kembali lagi ya, karena aku mikir ini psikis doang, jadi aku berpikir wah ini pasti karena gastritis aku kambuh. Ini kan udah bulan puasa akhir, jadi wajar lah ya gastritis aku kambuh kayak gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk minum obat untuk gastritis. Anehnya ke makanan lain-lain aku biasa aja, malah
nafsu makan aku itu tetap guys, aku makan banyak seperti biasa, jadi nggak ada pengaruhnya, aku nggak mual saat makan. Di situ aku mulai berpikir ini aneh kayak gitu, tapi aku kembali lagi, aku tidak mau berpikir kalau aku itu hamil. Soalnya apa ya, soalnya aku sudah trauma banget, apalagi soal test pack kayak gitu, aku sudah trauma banget guys, aku tidak mau test pack. Terus aku juga berpikir karena kramku tetap, mungkin aku berpikir sebentar lagi mungkin aku akan haid ya, tapi lagi-lagi aku nggak haid. Sampai teman-temanku tuh pada nyaranin, kamu tuh mual udah lama, minum obat terus, coba deh test pack kayak gitu. Tapi aku tetap nggak mau test pack karena sudah hampir beberapa tahun ini aku nggak pernah test pack. Tapi saking sakitnya perut aku ya guys, aku malah memberanikan diri, ya mungkin aku sebaiknya test pack aja ya, karena ini psikis, biasanya habis test pack aku akan langsung haid seperti biasa kan, seperti itu. Jadi aku ya mungkin aku harus memberanikan diri test pack deh. Tapi kali ini aku nggak mau test pack sendiri, jadi urin aku bawa ke temen aku minta tolong temen aku buat test packin. Aku gak mau test pack sendiri guys, karena aku gak mau kecewa. Apalagi Januari kemarin aku baru aja kontrol, dan dokter itu masih bilang ke aku kalau penyakit aku itu masih ada. Aku nanya tuh ke dokter aku, gimana dok, apa sebaiknya dioperasi aja? Tapi dokter itu bilang gak bisa mbak, ini posisi penyakitnya ada di atas. Kalau ini dioperasi berarti ini harus angkat rahim, dokternya bilang gitu. Jadi sejak saat itu aku memang bener-bener udahlah ya, aku gak bakal hamil. Dan dengan gejala yang seperti ini aku berpikir lagi, ini gak mungkin hamil kayak gitu kan. Jadi urin aku bawa ke temenku, aku bilang ke dia, tolong ya nanti hasilnya jangan kasih tahu aku, karena hari ini aku ada acara dan aku tidak mau bad mood, aku bilang gitu. Terus temenku nanya, terus mau dikasih tahu kapan, bilang gitu. Nanti aja deh, kapan-kapan, pokoknya jangan hari ini, soalnya hari ini aku gak mau bad mood, di rumah lagi ada acara dan aku tidak mau bad mood. Yang penting udah dites packin. Ya udah, akhirnya aku pulang, setelah nganter urin aku pulang dan temen aku tuh tes packin. Setelah sampai di tengah jalan guys, temen aku tuh telepon berkali-kali, dia nelpon aku berkali-kali ya guys. Aku panik dong, aku kan udah pesan sama dia jangan kasih tahu aku hasilnya kan kayak gitu, tapi dia telepon berkali-kali, jadi gak mungkin dong kalau hasilnya buruk dia bakal segawat ini tuh. Aku jadi berpikir, jangan-jangan ini positif kayak gitu. Tapi sekali lagi aku tidak mau GR, karena kecewa itu gak enak guys. Saat kita udah GR, saat kita udah berkeyakinan penuh, saat kita udah punya harapan yang besar kayak gitu, tiba-tiba hasilnya tidak sesuai, itu sakit banget dan aku trauma banget. Jadi aku gak mau GR. Aku angkat teleponnya, temen aku itu nyuruh aku balik secepatnya. Dia bilang ini penting, kamu harus balik, kita ketemuan di jalan aja, bilang gitu. Wah, aku tambah panik dong, aku tambah deg-degan. Apakah hasilnya positif? Tapi dia gak bilang kalau hasilnya positif ya guys, dia cuma bilang ayo kita ketemuan di jalan. Di situ aku balik sambil deg-degan ya guys. Di dalam otak aku tuh udah berkecamuk, yang positif negatif semuanya ada. Nah akhirnya kita ketemuan di jalan tuh. Dari jauh aku lihat temenku udah mewek guys. Tanpa mendengar penjelasan aku tahu hasilnya apa. Pas dia nyamperin aku bawa test packnya, ya udah, di situ aku nangis sejadi-jadi. Untungnya jalanan sepi ya, jadi bener-bener nangis tanpa peduli di sekitar ada orang atau enggak. Kita berdua nangis. Di situ aku masih gak percaya, rasanya kayak mimpi, tapi itu nyata. Akhirnya setelah drama-drama itu aku pulang ke rumah guys. Suamiku waktu itu posisi lagi ada di dapur. Tanpa basa-basi aku langsung ngasih dia hasil test pack sambil nangis. Padahal awalnya aku ingin kalau hamil aku tuh divideoin kayak di video-video yang seperti orang-orang itu ya. Tapi di sini udah gak mikir ke situ saking emosionalnya. Jadi langsung aja tiba-tiba nyodorin test pack sambil nangis. Suamiku sempat terpaku. Dia mungkin masih shock ya. Tapi kemudian dia datang ke aku dan meluk aku, kita nangis di situ berdua. Sejak 2 tahun lalu, sedikit demi sedikit kita mulai pasrah dan ikhlas dengan keadaan kita, karena kita mungkin tidak akan mendapatkan kesempatan itu. Miracle, rahmatullah, kekuasaan Allah, kun fayakun, dan semua yang aku sendiri merasa tidak pantas mendapatkannya, tapi aku mendapatkannya. Aku berdoa, tapi banyak orang yang mendoakan aku juga. Mungkin ada salah satu doa dari mereka, dari orang-orang itu yang diangkat Tuhan untukku.
terima kasih untuk doa-doa semua orang untuk aku. Aku akan cerita sedikit-sedikit ya guys. Di video berikutnya aku akan tambah lagi gimana kelanjutan cerita aku. See you next video. Assalamualaikum.